Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan materi organisasi pendidikan yang disusun oleh Sherin Nabila Sabrina dan saya sendiri, Ifta Marifatul Jannah. Yang pertama yaitu pengertian organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan adalah suatu wadah yang memungkinkan komponen pendidik untuk meraih hasil yang maksimal dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang mempunyai prestasi dan pengelolaan sekolah yang tertib, administrasi dengan manajemen yang terarah yang sebelumnya tidak dapat dicapai. Selanjutnya, menurut Dr. Andes Malayu SP Hasibuan mengatakan bahwa organisasi ialah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. Selanjutnya ada unsur-unsur dasar pembentuk sebuah organisasi, yaitu adanya tujuan bersama. Organisasi mensyaratkan sesuatu yang akan diinginkan biasanya terumuskan dalam visi, misi, target, dan tujuan. Dalam hal ini, sekolah harus merumuskan visi, misi, tujuan pendidikan dalam wadah dan sistem pendidikan tersebut yang ingin dicapai. Selanjutnya, adanya kerjasama 2 orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan bersama. Selanjutnya, adanya pembagian tugas untuk efektivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi. Selanjutnya, adanya kehendak bekerja sama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat organisasi pendidikan. Yang pertama, mengatasi keterbatasan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Mengatasi keterbatasan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada sebagai wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki. Selanjutnya ada menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Next. Jenis organisasi pendidikan. Yang pertama yaitu organisasi formal. Pengertian organisasi formal dalam TONI 2013 adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi pendidikan adalah suatu contoh organisasi yang ada di sekolah. Jadi organisasi formal adalah organisasi yang secara resmi dibentuk oleh peraturan pemerintah dan di dalamnya menghasilkan hierarki, wewenang, tugas, dan tanggung jawab para anggotanya. Selanjutnya ada pengertian organisasi informal menurut Mulyono tahun 2008, yakni organisasi yang timbul dengan tidak sengaja. Organisasi ini muncul tidak karena ditentukan oleh peraturan-peraturan, melainkan dengan spontan terwujud karena persamaan kebutuhan, perasaan, hobi, dan lain-lain. Jadi organisasi informal ini adalah organisasi yang secara tidak resmi dibentuk tanpa dasar peraturan pemerintah, tapi masih memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Sherin Nabila. Baik, selanjutnya ada prinsip organisasi pendidikan. Yang pertama, organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas dan kesamaan pandangan seluruh personal yang terlibat di dalamnya.
Artinya, setiap organisasi harus memiliki visi, misi, dan tujuan, sebab tanpa adanya hal tersebut, tidak ada alasan organisasi tersebut dibentuk. Yang kedua, organisasi harus memiliki pimpinan yang mampu mengarahkan pada anggotanya dan mendelegasikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada mereka sesuai dengan bakat, pengetahuan, dan kemampuan mereka. Artinya, untuk mencapai tujuan, maka setiap organisasi perlu menyusun dan memiliki program. Yang ketiga, organisasi memiliki unsur organisasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan, sehingga batasan wewenang pekerjaan antara personal menjadi jelas. Artinya, setiap organisasi akan memiliki pimpinan atau manajer yang bertanggung jawab terhadap organisasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, membina karakter, budaya, dan iklim organisasi dalam pendidikan. Dalam lembaga pendidikan, perlu dikembangkan budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai belajar, kejujuran, kepelayanan, dan sebagainya. Nilai yang merupakan bagian dari budaya organisasi itu harus menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku dalam organisasi. Namun demikian, karakter dan budaya organisasi itu hanya akan tumbuh dan berkembang bila iklim organisasi itu menunjang. Oleh karena itu, pimpinan juga harus selalu membina iklim organisasinya agar kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya karakter dan budaya organisasi tadi. Misalnya, dengan menciptakan dan melaksanakan sistem penghargaan yang mendorong orang untuk bekerja dan berprestasi lebih baik, atau pimpinan yang selalu berusaha berperilaku sedemikian rupa sehingga dapat menjadi model yang selalu dicontoh oleh orang-orang lain. Selanjutnya, membangun budaya organisasi di sekolah. Untuk mengembangkan budaya organisasi di sekolah, terutama berkenaan tugas kepala sekolah, selaku leader dan manajer di sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah hendaknya mampu melihat lingkungan sekolahnya secara holistik, sehingga diperoleh kerangka kerja yang lebih luas guna memahami masalah-masalah yang sulit dan hubungan-hubungan yang kompleks di sekolahannya. Melalui pendalaman pemahamannya tentang budaya organisasi di sekolah, maka ia akan lebih baik lagi dalam memberikan penajaman tentang nilai, keyakinan, dan sikap yang penting guna meningkatkan stabilitas dan pemeliharaan lingkungan belajarnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya.